Kita awali kabar viral dari Jakarta. Aksi seorang perempuan pesepeda yang mengadang pengendara motor demi menjaga jalur khusus sepeda di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta viral di media sosial. Ini saya salut banget sama mbak-mbak ini ya. Jadi video ini diunggah melalui akun Instagram komunitas sepeda Bike to Work Indonesia, menarik perhatian dari warganet. Dalam rekaman ada seorang perempuan pesepeda dengan berani mengadang belasan pemotor yang melintas di jalur khusus pesepeda. Aksi ini memicu reaksi pemotor yang menyalakan klakson untuk meminta jalan. Selain mengadang motor, perempuan itu juga terlihat berbincang dengan petugas Satpol PP yang berada di lokasi. Menurut keterangan, keberadaan Satpol PP bukan untuk menegur atau mengintimidasi perempuan pesepeda, tapi untuk mengetahui awal mula kejadian dan mencegah kekacauan. Jadi begitu ya, kalau haknya diambil, haknya dirampas, kita harus tetap dipertahankan. Teguh. Karena kebenarannya itu jalur sepeda, bukan jalur motor ya. Jalur motor kan sebenarnya udah bergabung ya di lajur yang lebih besar. Betul. Oke, kita ke informasi viral selanjutnya. Insiden mobil patwal polisi yang menyenggol kendaraan pengguna jalan kembali menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Nah, ini juga videonya viral ya, dibahas di mana-mana. Jadi memang kejadiannya ini pemirsa, ketika iring-iringan mobil patwal yang sedang berjalan di ruas tol Tomang Jakarta melibatkan mobil patwal berjenis sedan yang mengawal mobil berplat dinas. Dalam rekaman, pengendara yang tersenggol terlihat turun dari mobil dan mempertanyakan insiden tersebut secara langsung kepada petugas patwal. Kalau dari rekaman ini, petugas patwalnya bilang ya udah kita minggir dulu di depan, jangan bikin kemacetan. Tapi kalau menurut si pengendara, kalau dibiarin jalan takutnya tidak ada pertanggungjawaban. Jadi ingat lagu Noah. Apa tuh? Dan terjadi lagi. Kayaknya dulu udah heboh ya. Semoga tidak terulang ya. Mungkin buru-buru mobil patwalnya begitu, tapi lagi-lagi keselamatan pengendara tetap harus diutamakan begitu ya. Kita kabar viral berikutnya pemirsa. Ini ada video yang merekam aksi 3 Pak Ogah menutup exit tol, tepatnya terjadi di kawasan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dengan menggunakan rantai. Ada apa di sana? Memang itu jalanan Anda. Aduh, Pak Ogah ini terlihat 3 Pak Ogah berdiri dengan sengaja menutup jalur exit tol lingkar luar barat arah traffic light dan mogot dengan rantai yang diikat di barrier merah. Diduga mereka menunggu kendaraan seperti truk barang, trailer, atau mobil pickup yang akan melintas. Usut punya usut, palang rantai itu akan dibuka jika pengendara memberikan uang alias pungli berkisar Rp5.000 dan Rp10.000. Waduh, gede juga nih palakannya ya. Menurut keterangan warga, 3 Pak Ogah itu sudah sering melakukan aksi pungli. Bahkan mereka senang bila terjadi kemacetan di wilayah itu. Aksi ini meresahkan supir kendaraan besar atau truk barang yang kerap menjadi sasaran pungli. Semoga segera ditindak ya. Ditertibkan ya. Kepolisian. Cukup membahayakan arus lalu lintas, menutup jalan. Masih kabar viral, detik-detik seorang pelajar tewas ditabrak bus saat hendak masuk ke SPBU di Jalan Wates, Purworejo, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kami ajak Anda untuk melihat bagaimana kejadiannya pemirsa. Ini ngeri sekali ya. Jadi peristiwa berawal saat sepeda motor yang dikendarai pelajar menuju atau hendak masuk ke SPBU di Jalan Wates Purworejo. Di saat bersamaan di belakangnya melaju bus dengan kecepatan tinggi yang langsung menabrak pelajar tersebut. Sempat dievakuasi ke IGD untuk mendapatkan pertolongan medis, namun naas pelajar tersebut meninggal dunia. Pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat mengendarai kendaraan, terutama ketika melintasi titik-titik rawan kecelakaan untuk menekan angka fatalitas di jalan raya. Semua pihak harus berhati-hati ya. Bukan hanya pengendara motor, supir bus, supir kendaraan pribadi, karena keluarga menanti Anda di rumah. Nah, kalau supir bus ini biasanya di belakangnya tuh ada nomor telepon ya. Ketika bisnya kecepatan tinggi, ugal-ugalan bisa dilaporkan supaya kejadian seperti ini tidak kembali terulang ya. Tuh ada nomor teleponnya juga di situ. Bener ya. Bisa diadukan ya.
Yang berikutnya juga tidak kalah viral pemirsa. Ini ada video warga yang menunjukkan munculnya asap tebal dari lubang tambang, tepatnya di kawasan izin usaha pertambangan PT Antam. Yang berlokasi di Kecamatan Nanggung ya? Nah, tapi sebelumnya kita ke informasi lain dulu pemirsa. Ini diduga tidak ada biaya, ada seorang ibu di Palembang yang terpaksa melahirkan bayinya di teras musola tanpa bantuan tenaga medis. Videonya pun viral di media sosial pemirsa. Ibu Nur Aini, ibu rumah tangga di Palembang, terpaksa melahirkan di teras musola Al-Ikhlas di Jalan Kiai Haji Balki, Kecamatan Seberang Ulu. Tanpa alat medis, emak-emak di sekitar lokasi langsung membantu persalinan. Setelah berjuang selama 15 menit, Nur Aini melahirkan bayi perempuan seberat 3,2 kg dalam kondisi selamat. Sebelum kejadian, Nur Aini dan suaminya ini hendak memeriksakan kandungan ke bidan dan meminjam motor tetangga. Namun saat tiba di dekat musola, Nur Aini mengalami kontraksi hebat disertai pecah ketuban. Warga yang melihat langsung menolong dan membantu persalinan di teras musola. Untung banyak emak-emak ya yang gercep membantu, hanya 15 menit loh melahirkan. Kira-kira dikasih nama siapa ya? Jangan teras tadi ya. Kita masukkan ini, siapa tahu viral kan? Pemirsa, viral di media sosial, video warga menunjukkan munculnya asap tebal dari lubang tambang di kawasan izin usaha pertambangan PT Antam yang berlokasi di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Jadi narasi dari video ini menunjukkan terjadi ledakan yang menimbulkan munculnya asap tebal dari salah satu lubang milik PT Antam. Asap tebal juga terlihat memenuhi lubang tambang. Sejumlah pekerja atau petugas juga terlihat berada di tengah ruangan yang penuh asap. Insiden tersebut membuat Bupati Bogor, Kapolres Bogor, dan juga Komandan Kodim menggelar koordinasi dengan PT Antam. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang. PT Antam pun sudah mengungkap bahwa tidak ada aktivitas kejadian ledakan maupun pekerja yang terjebak. Aktivitas operasional juga berjalan normal terkendali. Akibat mengalami kerusakan yang cukup parah pemirsa dan kondisi jalan yang hancur serta berlumpur, puluhan pelajar di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terpaksa harus bersusah payah dan berjibaku dengan lumpur untuk menuju ke sekolah. Sempat viral di media sosial kondisi akses jalan sepanjang 200 meter yang berada di Desa Layan menuju Desa Jirak Jaya hancur dan berlumpur. Terkait adanya dugaan korupsi dana pembangunan jalan tersebut, akses jalan yang dibangun pada tahun 2008 dengan menghabiskan dana lebih dari 100 miliar rupiah, malah justru menjadi genangan lumpur dan berlubang. Jalan yang kini mengalami kerusakan tak lagi dilakukan pembangunan oleh pemerintah Musi Banyuasin. Sebab pihak pemerintah Musi Banyuasin hanya melakukan perbaikan ringan menutupi lubang jalan dengan tanah agar warga dan pelajar bisa lewat sementara meski kembali mengalami kerusakan.